diberikan dari siapa? Putri ya. Jadi hari ini rencananya ada 3 kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 4, sama kelompok 10. Tadi saya lihat sekilas untuk kelompok 2, em, siapa? Kelompok 2. Saya termasuk kelompok dua, Bu. Oke. Kalau dari catatannya Putri itu tentang multiplication ya, yang Van de Waal bab 15 gitu ya. Maaf, Bu, tadi saya suaranya agak ngelek. Oke, yang kelompok 2 jadinya ambil bab atau bahasan dari Van de Waal bab 15 gitu tentang multiplication. Iya, Bu, kita Jan Van de Waal. Oke. Kalau saya tidak salah ya, coba dicek Van de Waal yang bab 15 bukannya tentang fraction ya? Sebenarnya sih, Bu, kalau saya lihat multiplication-nya itu kayak dibagi-bagi seksinya, Bu. Jadi nggak di satu bab, tapi salah satu bab yang membahas multiplication itu di fraction-nya itu. Oke. Berarti apa yang jadi topik multiplication selain si Van de Waal ada lagi nggak? Ambil di buku lain lagi nggak? Eh, Kalau saya sih, yang bagian saya di PPT saya ngambil full dari Van de Waal, cuman saya kurang tahu kalau kelompok kelompok lain dari gitu Hmm, anggota dari kelompok saya. oke. Berarti silakan dulu ya kelompok 2. Silakan perform dulu, nanti coba kita bahas bareng-bareng ya. Baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Maaf, apakah suara saya terdengar? Sepertinya saya lagi nge-lag di sini. Iya, terdengar. Silakan. Oh iya, baik. Eh, Sebentar ya. Baik, saya izin membuka presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi cara berpikir siswa mengenai konsep perkalian menurut buku John and Van de Waal. Di sini ada anggota kelompok, ada Asia Tunisa Nashwa, ada Nuria Fitri, Muhibar Al-Bukhari, dan saya Tara Katabina. Untuk daftar isi presentasi ini ada pendahuluan, cara berpikir siswa, miskonsepsi, strategi, dan kesimpulan. Untuk bagian pendahuluan akan dipresentasikan oleh Asia Tunisa. Pada Sunat saya dipersilakan. Maaf Bu, seperti Asia Tunisa ada sedikit kendala. Saya tunggu sebentar ya Bu. Jika tidak ada, jika ia tidak hadir, saya akan menggantikan Asia Tunisa. Maaf Kak Raka, udah ada, udah hadir. Baik, baik terhadap Asia Tunisa boleh dipresentasikan pendahuluannya. Oke, jadi di sini saya akan membahas pendahuluan di mana
akan menjelaskan latar belakang mengenai topik yang kelompok kami akan bahas ini. Jadi, pemahaman perkalian pada siswa SD seringkali belum matang. Banyak siswa masih mengandalkan hafalan atau melihat perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, eh, cara berpikir seperti itu emang umum, tetapi dapat menimbulkan beberapa miskonsepsi. Misalnya, seperti siswa mengira bahwa hasil perkalian selalu lebih besar, atau mereka itu kesulitan memahami perkalian sebagai proses pengelompokan atau array. Nah, bahkan ketika diberikan konteks nyata, banyak siswa belum mampu menghubungkannya dengan konsep perkalian yang sebenarnya. Nah, karena itu, strategi pembelajaran yang digunakan guru perlu lebih berfokus pada pengalaman konkret, presentasi visual, serta masalah konstekstual. Nah, dengan pendekatan seperti ini tuh, siswa nanti dapat membangun pemahaman konsep secara bertahap dan bermakna, bukan hanya menghafal. Nah, melalui analisis ini, kelompok kami itu ingin melihat bagaimana sih cara berpikir siswa terbentuk, miskonsepsi apa saja yang muncul, dan strategi pembelajaran seperti apa yang dapat membantu siswa memahami konsep perkalian dengan lebih mendalam dan bermakna. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kasih Atunisa terhadap penjelasannya. Untuk selanjutnya ada cara berpikir siswa SD yang akan dipresentasikan oleh saya. Jadi, cara kebanyakan siswa membayangkan perkalian adalah dengan cara membayangkan seperti penjumlahan per kelompok. Semisal suatu angka dikali dengan angka yang lain, siswa membayangkan suatu kelompok yang dijumlahkan dengan kelompok itu sendiri berkali-kali. Jadi, ini quotes dari buku itu sendiri yaitu students might think of 5 multiplied by 7 as 5 stacks with 7 chips in each stack. The expression 8 multiplied by 6 represented by 8 stacks of 6. Jadi maksud dari quotes ini, saya memiliki perkalian 3 dikali 4. 3 itu cara berpikir siswa kebanyakan siswa SD itu berpikir bahwa 3 itu adalah jumlah dari satu kelompok di mana akan dijumlahkan 4 kali. Jadi kita memiliki 3 apel yang dijumlahkan sebanyak 4 kali yang menghasilkan 12 apel. Ini adalah cara berpikir paling dasar siswa SD. Namun, cara berpikir seperti ini akan menimbulkan beberapa miskonsepsi seperti yang akan saya presentasikan. Pertama, siswa berpikir suatu perkalian akan memberikan produk yang lebih besar jika dibandingkan dengan angka awal. Jadi maksudnya itu, jika saya memiliki angka, kan misalnya saya memiliki 3 dikali 2. Kita tahu bahwa hasilnya ini 6. Karena kebanyakan perkalian tingkat dasar selalu menghasilkan angka yang lebih besar, jika kita memberikan angka seperti 3 dikali 1/2 atau 3 dikali min 2, siswa akan kebingungan yang dan mungkin akan menjawab di sini 6 atau ini juga 6 tapi lupa memberikan angka minusnya. Dan itu untuk miskonsepsi pertama. Untuk miskonsepsi kedua, ada lagi masih banyak siswa yang belum mengerti konsep dasar perkalian menurun. Saya izin hapus dulu. Jadi, maksud saya masih belum mengerti miskonsepsi perkalian menurun adalah para siswa siswa dasar tidak bisa membedakan antara satuan dan puluhan. Jadi, seperti saya memiliki angka perkalian menurun seperti 36 dikali 2. Jika 36 dikali 2, masih banyak siswa yang menjawab 2 dikali 6 sama dengan 12 dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Padahal di mana satu ini adalah angka puluhan yang harusnya ditambahkan ke 6 yang menghasilkan 72. Dan untuk miskonsepsi terakhir, masih banyak siswa yang belum bisa mengasosiasikan perkalian dengan kehidupan nyata. Jadi mereka hanya mengkali tanpa mengerti konteks perkalian. Contohnya, jika jika Andi ingin membeli apa tuh namanya, membeli tiga, tiga, 3 bungkus permen, di mana setiap permen memiliki 12, di mana setiap bungkus permen memiliki 12 permen. Banyak siswa dasar yang masih mengkalikannya eh, tiga maksudnya 3 dikali 2 ya. Maaf, saya ulang aja. Jadi misal di Andi membeli apa tuh 2 bungkus permen di mana setiap bungkus permen ada 12 isi permen dan pertanyaan dari soal tersebut berapa permen yang dimiliki Andi.
Nah, mahasiswa yang menjawabnya itu sama dengan 6. Padahal kita tahu setiap bungkus memiliki 12 isi permen tersebut. Jadi yang harusnya 3 dikali 2 di, yang ada 12, malah siswa masih menangkapnya 3 dikali 2 yang hasilnya 6, eh, yang harusnya 12, 12 kali 24, 60, 72. Ya, itu sepertinya cukup dari saya akan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhiban Al-Bukhari. Kepada Muhiban Al-Bukhari dipersilakan. Maaf. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang strategi untuk mengatasi miskonsepsi yang telah dijelaskan oleh Taraka sebelumnya ya. Yang pertama, seperti yang dijelaskan Taraka tadi, miskonsepsinya adalah perkalian akan membuat hasil lebih besar. Jadi kita harus menjelaskan aturan sederhana, yaitu kalau suatu angka dikalikan lebih dari satu, maka hasilnya akan membesar. Jika dikalikan dengan satu, suatu angka, itu akan tetap hasilnya. Dan jika dikalikan dengan kurang dari satu, itu akan mengecil. Contohnya adalah kita harus memberikan dari counter miskonsepsi itu sendiri, yaitu yang di mana di miskonsepsi itu adalah perkasa membuat hasil lebih besar. Kita membuat counternya, yaitu kita mengalihkan dengan 6 dikali setengah misalkan, yaitu sama dengan 3. Jadi akan membuat hasil lebih kecil karena kurang dari satu kan. Yang kedua adalah tidak paham perkalian menurun. Kita harus menggunakan contoh sehari-hari seperti kue dimakan setengah, botol terisi sebagian, atau uang dipakai sebagian. Dan untuk yang ketiga, itu adalah tidak menghubungkan perkalian dengan kehidupan nyata. Jadi sudah seperti yang dijelaskan Taraka sebelumnya, masih banyak para siswa yang mereka masih bingung untuk mengalihkan suatu benda yang ada di kehidupan sehari-hari karena mereka hanya terpaku dengan suatu angka. Jadi untuk menanggulanginya adalah kita melatih siswa untuk membuat cerita sendiri dari suatu perkalian. Kayak contoh, coba kamu buat perkalian 2 kali 3 tapi terhadap benda-benda sekitar. Jadi para siswa dilatih untuk menerapkan perkalian itu terhadap kehidupan sehari-harinya. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Muhiban atas penyampaian materinya. Dan untuk terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya Nuria Fitri. Kepada Nuria Fitri dipersilakan. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi pemahaman perkalian pada siswa SD itu masih banyak yang belum matang karena cara berpikir mereka cenderung bertumpu pada hafalan dan jumlah berulang. Hal ini membuat berbagai miskonsepsi muncul seperti anggapan bahwa hasil perkalian selalu lebih besar, kebingungan terhadap perkalian yang menghasilkan nilai lebih kecil, sehingga kesulitan menghubungkan konsep perkalian dengan situasi nyata. Analisis menunjukkan bahwa siswa membutuhkan pembelajaran yang lebih konkret, visual, dan kontekstual agar mereka membangun konsep secara bertahap dan bermakna. Next. Nah, bagi guru, penting untuk memberikan representasi yang bervariasi menggunakan objek nyata, memahami cara berpikir siswa melalui pertanyaan dan diskusi, serta membimbing mereka membuat hubungan antar perkalian dengan pengalaman sehari-hari. Secara keseluruhan, dari pendahuluan mengenai cara berpikir siswa, identifikasi miskonsepsi, sehingga strategi perbaikannya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran perkalian akan lebih efektif jika siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami makna dari operasi tersebut melalui pengalaman dan contoh yang relevan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Taraka. Baik, terima kasih Nadia Fitri atas penjelasannya. Ini ada referensi kami yaitu di buku Van der Walle, Jaal, KS, dan Bray Williams. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau dari Ibu sendiri? Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi saya tadi melihat-lihat lagi ya, karena kan memang yang Van de Waal untuk bab 15 itu kan fraction ya. Em, jadi sebenarnya kalian ambilnya dari buku mana nih? Sebenarnya dari Van de Waal, Bu, cuma sepertinya kami salah mencantumkan bab, dikarenakan di bab 15 juga melanjutkan perkalian lebih lanjut, perkalian diffraction, di mana miskonsepsi yang tadi saya bilang
itu ada jika 6 dikali setengah maka menghasilkan angka yang lebih besar. Itu seperti salah kami, Bu. Mm-mm. Jadinya saya eh, belum tahu apa namanya yang jadi referensi kalian. Tapi di Fuchang Liu ini ada tentang multiplication ya. Cuman memang bahasannya juga pada akhirnya berbeda. Saya rasa mungkin ada yang harus diperbaiki ya. Misalnya kalau kalian mau mengambil multiplication, berarti ambil mungkin di multiplicationnya yang Fuchang Liu nih. Jadi di sini sedikit eh, dijelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya apa namanya common version atau versi yang biasanya ada gitu ya ketika orang-orang mengalihkan atau anak-anak SD melakukan perkalian seperti yang Taraka tadi katakan bahwa ya biasanya kan dihafalkan aja gitu ya. Mungkin ada apa namanya cara-cara guru ketika akan menampilkan bagaimana atau arti apa sih arti dari misalnya tadi 3 kali 4 gitu ya dalam misalnya mengambil objek-objek yang konkret yang memang bisa dibayangkan oleh anak SD. Cuman memang pada akhirnya semakin bertumbuh ya. Jadi kan SD, SMP, SMA gitu ya. eh Pada akhirnya adalah pemahaman atau mengetahui hasil perkalian secara cepat itu memang sangat diperlukan gitu ya. Jadinya konsep-konsep yang ada di SD jangan sampai nanti terus berkembang karena ada saya pernah sampai SMP itu anak-anaknya malah masih menggunakan konsep SD untuk misalkan 8 dikali 6 gitu ya. Ya udah mereka menjumlahkan 8 sebanyak 6 kali gitu ya. Jadinya kan itu menjadi tindak efisien ya karena kan untuk jenjang yang lebih tinggi kita butuh yang lebih cepat gitu. Jadi konsep-konsep ini saya belum menemukan di bab 15. Jadi untuk kelompok 2 maunya gimana nih? Mau tetap multiplication kan berarti mungkin bisa Nah, ditambah. izin menambahkan, Bu, Mm-mm. mungkin di ya seperti yang saya bilang mungkin kita salah mencantumkan halaman, tapi yang saya baca-baca memang soal perkalian ini tuh agak disebar gitu materinya sedikit, Bu. Jadi ada yang ada penjelasan lanjutan di pecahan, tapi seperti quote-nya ini nih tadi yang saya apa tuh namanya? Quote dari ini nih students might think of five itu seingat saya tuh di sekitar halaman 50-an saya juga lupa, Bu. Jadi itu mungkin kesalahan kami itu memberitahu bab yang kami pelajari, Bu. Tapi semua dari buku John Van Andauel. Jadi Van de Waal itu ya. Eh, dan yang fractionnya memang di apa ya? Dihadirkannya ya dalam bentuk yang perkalian dengan kurang dari satu. Hanya itu aja gitu ya. eh oke. Iya betul Terima sekali, kasih Bu. Itu juga kelompok. contoh penyelesaian miskonsepsi, penyelesaian miskonsepsi juga kebanyakan di bagian fraction, Bu, seingat saya. Ya, jadinya sebenarnya tidak tidak cukup menggambarkan si chapter 15-nya gitu ya. Karena saya lihat kalau di chapter 15 ini ya learning outcomes-nya tuh dapat mendeskripsikan proses untuk mengajarkan fraction dan operasinya gitu ya, operasi di fraction terus juga mengilustrasikan ya kalian bisa lihat sendiri ada 4 learning outcomes di situ. Cuma memang yang diambil hanya beberapa poin yang memang berhubungan dengan multiplication. Jadi catatan dari saya itu aja ya. Kalau misalkan memang mau ambil yang dalam satu bab, sesuaikan bab itu tentang apa gitu ya. Jadi
kita bisa lebih tergambar lagi secara kesimpulannya di bab ini tuh mendeskripsikan apa gitu ya untuk kelompok 2 dan kelompok yang selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Hmm, Untuk baik. anggota kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan atau memberikan masukan atau ada pernyataan-pernyataan? Oke, Basanil. Oke baik, terima kasih untuk Ibu Felis dan juga teman-teman kelompok 2 ya, sudah memberikan saya kesempatan bicara. Saya langsung aja ke pertanyaannya. Tadi kan miskonsepsinya itu adalah biasanya siswa itu susah dalam membayangkan perkalian penurunan ya, betul? Nah, ataupun kesulitan dalam mengasosiasikan perkalian pada kehidupan tadi yang sebelumnya, sebelum strategi Iya tadi. benar sekali nih. Hmm. Nah, itu biasanya kan kalau anak SD atau SMP kan masih agak susah ya, apalagi untuk perkalian menurun. Butuh hal yang konkret lah. Sementara kita kan tahunya, kalau sama ini kita tahunya kalau perkalian negatif itu kita cuma negatifin aja gitu. Tapi mereka nggak ada bukti konkret gimana caranya kalau sebuah perkalian tuh bisa negatif dalam kehidupan nyata. Nah, kira-kira buat kelompok 2 ada nggak caranya atau seenggaknya strategi yang bisa buat mereka tuh, oh, kalau perkalian negatif ini tuh di dalam kehidupan nyata tuh kira-kira begini gitu. Maksudnya dibikin nyambung lah. Soalnya saya belum nemu ada adanya solusi yang cukup konkret untuk bisa menyelesaikan perkalian negatif ini. Baik, Taraka, saya bisa jawab Taraka ya. Oh, boleh. Baik, tadi pertanyaan Mbak Sanil adalah bukti konkretnya supaya para siswa ini bisa paham konsep perkalian menurun entah dari negatif atau perkalian menurun seperti yang Taraka buat, yang kayak stuck, jadi atas bawah gitu. Jadi untuk perkalian negatif pertama, baik lagi kita harus menyambungkan itu dengan kehidupan sehari-hari. Karena para siswa itu mereka lebih paham kalau itu berhubungan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Contoh, kalau misalkan angkanya minus, berarti kita anggaplah bahasa kasarnya itu adalah utang. Jadi kayak kalau misalkan dikalikan negatif, utangnya bertambah. Nah, itu kan makin lama makin kecil ya. Nah, itu untuk konsep negatif itu sendiri perkalian jadi akan makin kecil. Dan untuk perkalian menurun sendiri yang stuck tadi, strateginya itu para siswa apalagi yang tadi di quotes-nya itu adalah stack by stack kan. Nah, jadi miskonsepsinya supaya ditanggulangi itu misal kita perkalian menurun kayak contoh 36 kali 2 tadi seperti Raka buat. Nah, 6 kali 2 kan 12 ya. Nah, satunya itu kan puluhan. Kita kita anggap itu sebagai stick. Jadi sticknya itu kita simpan, tanda kutip kita simpan. Terus akhirnya dikalikan lagi dengan angka depannya lagi 3 kali 2 6. Nanti ditambahkan dengan stick yang kita simpan tadi. Saya masukkan hasilnya ada 72. Seperti itu bahasanya apakah menjawab. Oke, baik. Terima kasih Meban sudah menjawab. Baik, terima kasih bahasanya sudah bertanya. Oke, ada tambahan nggak kira-kira? Mungkin kalau dari saya sedikit, cuma sedikit doang tambahan di buku John L. Van de Wall. Seingat saya ada sedikit memvisualisasikan perkalian dengan menggunakan persegi atau geometri. Saya juga sedikit lupa dikarenakan itu dikarenakan ada di bab yang 15 saya bilang tadi. Ya mungkin memvisualisasikannya bisa menggunakan cara-cara lain ya Bu. Apalagi kalau perkalian pecahan itu bisa menggunakan line number kalau nggak salah metodenya, seingat saya. Oke, kalau misalkan negatif tadi ya, berarti kan bisa aja misalnya min 2 dikali 3. Kalau misalkan tadi berdasarkan penjelasan dari siapa? Kelompok 2 berarti kan min 2 ditambah min 2 gitu ya. Ya kan? Iya Ditambah benar. min 2 gitu. Berarti kan nanti pada akhirnya adalah kita mendapatkan angka min 6. Iya kan? Iya Mungkin lebih benar sekali. lebih lebih disatukannya ke situ. Ya, jadi Karena seperti kalau strategi yang atau mm, karena kan kalau misalkan minus itu kan berarti untuk level SD-nya udah di tahap-tahap yang terakhir nih mengenal bilangan negatif, bukan yang di tahap-tahap yang di kelas 3 atau kelas 2 ya. Saya kurang tahu di yang bilangan negatif itu sepertinya sudah di tahap
kelas 5 atau 6 menuju SMP gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih ke abstraksinya seperti itu. Oke, ada lagi selain Mbak Sanil? Oke, kalau tidak ada berarti kita langsung ke kelompok 4 ya. Terima kasih kelompok 2. Baik Bu, saya izin mengakhiri presentasi ini. Terima kasih teman-teman yang telah mendengar presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin buat share screen ya, Bu. Oke, silakan. Baik, Ibu Desi, saya izin membuka presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi dan selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Hari ini kelompok 4 akan membahas tentang pembelajaran desimal berdasarkan prinsip Huchang Liu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Amanda Uliani, yang kedua ada Kesa Tabita Febriani, yang ketiga ada Kansa Meza Alfia, dan yang keempat ada Yusi Kuratul Aini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu penjelasan tentang cara berpikir siswa SD dalam memahami desimal yang akan disampaikan oleh Kesa. Kepada Kesa, dipersilakan. Baik, terima kasih Amanda. Nah, pemahaman siswa SD terhadap materi desimal atau topik desimal ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi butuh perkembangan secara bertahap dari pengalaman mereka sebelumnya dengan bilangan bulat, konsep nilai tempat, dan juga pecahan. Nah, pada tahap ini, kemampuan berpikir siswa masih bersifat konkret, sehingga mereka cenderung memahami angka berdasarkan tampilan fisiknya atau visual sebelum memahami makna matematis di baliknya. Artinya, cara mereka memandang desimal seringkali dipengaruhi oleh bagaimana mereka sudah terbiasa dalam membaca dan membandingkan bilangan bulat. Nah, berikut ini ada contoh pola pikir atau cara berpikir siswa SD saat mereka memahami bilangan desimal menurut kajian dari buku Fu Changliu. Nah, yang pertama, siswa berpikir bilangan bulat di dalam konteks desimal. Siswa cenderung memproses bilangan desimal dengan logika bilangan bulat. Jika angkanya banyak, berarti dianggapnya lebih besar, atau enggak jika digit yang paling depan itu lebih kecil, berarti angkanya itu dianggap nilainya kecil. Misalnya, siswa memiliki 0,125 lebih siswa memilih 0,125 itu lebih besar daripada 0,4 karena menganggap 125 itu kan lebih besar daripada 4. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa tidak memahami nilai tempat atau place value pada desimal. Nah, bagi siswa, koma itu dianggap cuma simbol aja, bukan pemindahan nilai tempat. Mereka nggak memahami bahwa 0,3 itu sama artinya kayak 3/10, atau enggak 0,03 itu sama aja kayak 3/100. Terus 0,300 itu kan di belakangnya ada
di belakang angka 3 ada 0 lagi, yaitu padahal kan nilainya sama aja kayak 3/10 kayak gitu. Terus yang ketiga, ada cara berpikir berbasis tampilan atau visual digits. Nah, siswa menilai besar atau kecilnya itu hanya dari panjang atau bentuk dari angka, bukan maknanya. Misalnya, 0,367 dianggap lebih besar daripada 0,4 karena 367 itu lebih angka 367 itu lebih panjang daripada 4. Nah, ini tuh salah satu contoh dari bentuk development thinking, yaitu cara berpikir yang masih berkembang. Terus yang keempat ada lemah dalam menghubungkan pecahan dengan desimal. Nah, banyak siswa yang tidak memahami bahwa bilangan desimal itu adalah representasi dari pecahan berbasis 10, sehingga sulit untuk memahami hubungannya. Seperti 0,25 itu kan sama dengan 25/100. Nah, itu tuh nilainya kan sama kayak 1/4. Terus 0,1 itu sama dengan 1/10 kayak gitu. Selanjutnya, oke, aku balikin lagi ke Amanda. Baik, terima kasih Kesa atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk pada bagian miskonsepsi siswa akan disampaikan oleh Yusi. Kepada Yusi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Amanda. Bagian miskonsepsi siswa ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri, di mana di sini terdapat beberapa miskonsepsi siswa terhadap desimal. Jadi berdasarkan buku Fusional tersebut, yang pertama itu terdapat miskonsepsi siswa, yaitu lebih banyak digit itu lebih besar, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kesa sebelumnya juga, yaitu di mana di sini terdapat contoh salah paham dari siswa, di mana menganggap bilangan di sini terdapat 0,501 dan 0,6, di mana mereka menganggap bahwa 0,501 ini lebih besar daripada 0,6 karena menganggap bahwa angka tersebut itu seperti angka bulat, di mana tidak berdasarkan nilai tempatnya. Kayak gitu. Jadi, di mana seharusnya siswa itu bisa membandingkan bahwa desimal itu tidak harus memahami nilai tempatnya dulu, baru bisa dibandingkan kayak gitu. Terus, miskonsepsi selanjutnya yaitu ada salah memahami nilai tempat. Sama seperti tadi, di mana siswa itu salah paham atas nilai tempatnya, di mana 0,09 dan 0,1 itu mereka menganggap bahwa 0,09 itu lebih besar daripada 0,1 karena 9 lebih besar dari 1. Seharusnya siswa dapat memahami di mana 0,1 itu adalah 1/10 dan 0,09 itu 9/100. Jadi disamakan penyebutnya, jadi 0,1 itu 10/100, 0,09 itu 9/100. Jadi yang benar itu 0,1 lebih besar daripada 0,09 karena nilai tempatnya. Nah, selanjutnya itu ada mereka menganggap bahwa angka 0 di belakang itu mengubah nilai. Di mana di sini ada contoh salah pahamnya, di mana mereka biasa menganggap 0,50 atau 50 itu lebih besar daripada 0,5. Padahal nilai sebenarnya itu sama. Semua itu sama-sama 5/10. Itu hanya penulisan yang berbeda. Jadi 0 di belakang angka itu pada desimal tidak mengubah nilai. Selanjutnya, miskonsepsi selanjutnya yaitu siswa sulit menghubungkan desimal dengan konteks nyata, di mana mereka itu mampu membaca dan menghitung angka desimal, tetapi tidak memahami bahwa desimal memiliki bagian dari satu utuh. Nah, dalam konteks sehari-hari, misalnya desimal muncul saat membaca harga, di mana
harganya itu ditulis dengan angka desimal yaitu 12,5 ribu. Atau ya terus lalu menggunakan begari seperti 8,6 cm, lalu mengukur berat atau volume yaitu 2,5 kg atau 1,75 liter. Nah, maupun pada nilai mata uang seperti 0,25 kayak yang tadi setara dengan 25 yen. Nah, tanpa pengalaman menggunakan contoh nyata seperti uang tersebut, lalu pengukuran atau model visual seperti grade 10 kali 10 dalam garis bilangan, itu siswa hanya dapat menghafal angkanya tanpa memahami maknanya. Kayak gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yosi atas penyampaiannya. Selanjutnya, yaitu bagian tentang pembelajaran yang seharusnya diberikan, akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, yang A, mulai dari representasi konkret sebelum abstrak, di mana guru bisa mulai dari hal konkret dahulu supaya siswa bisa mempunyai gambaran yang jelas tentang desimal. Guru bisa pakai kertas yang dibagi 10 bagian atau 100 bagian, siswa bisa lihat langsung bagaimana satu bagian dari 10 itu menjadi 0,1 dan satu bagian dari 100 itu menjadi 0,01. Saat mereka melihat potongannya, mereka bisa paham bahwa ukuran bagian itu beda. Bagian dari 10 lebih besar dibanding bagian dari 100. Cara ini membuat siswa tidak hanya menghafal, tapi juga benar-benar melihat bentuk desimal dalam kehidupan nyata. Lanjut yang B, ada tekankan nilai tempat. Setelah itu, guru bisa mulai menguatkan pemahaman nilai tempat, di mana guru bisa memberi contoh angka desimal, lalu meminta siswa memecah angka itu menjadi bagian-bagian kecilnya. Misalnya, 0,427. Siswa melihat bahwa angka pertama setelah koma menunjukkan bagian dari 10. Lalu angka berikutnya menunjukkan bagian dari 100, dan lalu bagian seterusnya bagian dari 1000. Siswa juga diperlihatkan contoh angka yang sama, tetapi posisinya berbeda, seperti 0,5, 0,05, dan 0,005. Dari situ siswa paham bahwa posisi angka itu mengubah nilainya. Jadi tidak bisa membaca angka desimal seperti membaca angka biasa. Boleh di next? Oke, yang C. Bandingkan desimal menggunakan model, bukan angka. Untuk membandingkan desimal, guru tidak langsung menyuruh siswa untuk melihat angka lalu memutuskan mana yang lebih besar. Guru bisa memberi model visual supaya siswa bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Misalnya, saat kita membandingkan angka 0,3 dan 0,25, siswa mewarnai kertas berisi 100 kotak. Misalnya, mereka menghasilkan 30 kotak untuk 0,3 dan 25 kotak untuk 0,25. Maka dari situ siswa akan melihat hasilnya. Mereka langsung tahu bahwa 0,3 itu lebih besar karena area yang terisi itu lebih luas. Proses ini membuat siswa tidak lagi keliru karena hanya melihat jumlah angka yang di belakang koma. Lanjut yang D, koneksikan pecahan dan desimal. Guru membantu siswa untuk melihat hubungan antara pecahan dan desimal. Guru bisa menunjukkan bahwa angka desimal sebenarnya adalah bentuk lain dari pecahan. Contohnya, 1 bagian dari 10 adalah 0,1, 25 bagian dari 100 adalah 0,25, dan 4 dari 5 bagian adalah 0,8. Guru bisa memakai kertas berpetak supaya siswa melihat sendiri bagaimana bagian-bagian itu berubah menjadi desimal. Dengan cara ini, siswa lebih mudah menghubungkan pecahan yang sering mereka temui dengan desimal yang sedang mereka pelajari. Lanjut. Oke, yang E yaitu koreksi miskonsepsi dengan diskusi kesalahan, di mana guru bisa memakai contoh kesalahan untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Guru bisa menuliskan contoh jawaban yang salah, seperti menganggap 0,125 lebih besar dari 0,4. Hanya karena 125 itu lebih besar dari 4. Lalu, siswa diminta menjelaskan kenapa alasan itu bisa keliru. Nah, dengan bantuan model atau garis bilangan, siswa bisa membuktikan bahwa 0,4 itu sebenarnya lebih besar. Dan cara ini bisa membuat siswa belajar dari kesalahan dan memahami konsep secara lebih mendalam.
Dan yang terakhir, yaitu penggunaan garis bilangan. Guru bisa memakai garis bilangan untuk menguatkan pemahaman posisi desimal. Siswa bisa membagi garis menjadi 10 bagian untuk menunjukkan 0,1 dan 100 bagian untuk 0,01. Setelah itu, siswa bisa menempatkan angka seperti 0,06 atau 0,47 pada posisi yang benar. Kegiatan ini bisa membantu siswa untuk melihat jarak antar nilai desimal dan memahami urutannya. Baik, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya, untuk bagian contoh eksperimen pembelajaran desimal di matematika SD akan disampaikan oleh Kansa. Kepada Kansa, dipersilakan. Baik, terima kasih Amanda atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh eksperimen pembelajaran desimal di matematika SD. Nah, contoh yang pertama itu ada eksperimen pengukuran dengan meteran. Puchang Liu menyatakan bahwa meteran merupakan alat yang paling tepat untuk mengenalkan desimal karena hubungan satuan seperti meter, desimeter, atau sentimeter sifatnya konsisten dan sesuai dengan makna bilangan desimal secara nyata. Meteran juga tidak memiliki kelemahan seperti base 10 blocks yang memerlukan perubahan nilai. Adapun contoh kegiatannya, yaitu peserta didik diminta mengukur berbagai objek di kelas seperti meja, buku, atau papan tulis dengan menggunakan meteran. Hasil pengukuran dicatat dalam bentuk desimal, misalnya 25 cm atau 0,25 meter. Guru kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk diskusi mengenai arti digit desimal dan perbedaan makna antara 25 dan 25,0 sesuai penjelasan Puchang Liu mengenai tingkat ketelitian. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik memahami desimal sebagai hasil pengukuran nyata. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa setiap digit desimal mempresentasikan besar ketelitian alat ukur. Dan yang ketiga, peserta didik memahami fungsi desimal dalam konteks kehidupan sehari-hari. Boleh di next? Adapun contoh yang kedua mengenai eksperimen perbandingan tingkat ketelitian. Puchang Liu menjelaskan bahwa angka seperti 25 dan 25,0 dapat mewakili dua rentang nilai yang berbeda ketika berkaitan dengan besaran kontinu. Semakin banyak digit desimal, semakin tinggi tingkat ketelitian. Adapun contoh kegiatannya yaitu guru menampilkan berbagai hasil pengukuran dengan tingkat ketelitian berbeda. Misalnya 25 derajat Celcius, 25,0 derajat Celcius, 25,00 derajat Celcius. Peserta didik diminta untuk membandingkan dan menafsirkan perbedaannya. Selanjutnya, guru mengarahkan diskusi kepada pemahaman bahwa digit desimal bukan sekadar angka tambahan saja, melainkan mengenai tingkat ketelitian. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik memahami bahwa bilangan desimal dapat menunjukkan tingkat akurasi. Yang kedua, peserta didik mampu menafsirkan nilai desimal secara benar berdasarkan konteks. Boleh di next. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu eksperimen membaca desimal dalam konteks kehidupan nyata. Puchang Liu menekankan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, desimal dibaca sebagai desimal, bukan sebagai pecahan. Membaca desimal sebagai pecahan seringkali tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Adapun contoh kegiatannya yaitu guru menampilkan cuplikan teks dari situasi nyata seperti laporan cuaca atau berita yang memuat bilangan desimal. Contohnya, curah hujan meningkat 1,3, dibaca 1,3 cm per bulan. Peserta didik diminta untuk membaca bilangan tersebut sebagai desimal dengan menggunakan kata koma, bukan dikonversi ke bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca bilangan desimal sebagaimana digunakan dalam situasi nyata. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa desimal dibaca sebagai desimal, bukan dikonversi ke bentuk pecahan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenali penggunaan bilangan desimal dalam berbagai konteks sehari-hari. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh yang terakhir yaitu mengenai eksperimen analisis kesesuaian manipulatif. Puchang Liu menegaskan bahwa penggunaan base 10 blocks untuk desimal tidak direkomendasikan karena satu objek dapat mewakili dua nilai berbeda sehingga akan memunculkan kebingungan konseptual. Adapun contoh kegiatannya yaitu guru menampilkan base 10 blocks
dan meminta peserta didik untuk menjelaskan nilai masing-masing blok berdasarkan pemahaman awal mereka. Setelah itu, guru menunjukkan bagaimana nilai blok berubah ketika digunakan untuk desimal. Misalnya, rod yaitu batang yang terdiri dari 10 unit kecil dan bernilai 10 dalam konteks bilangan bulat, namun berubah menjadi nilai 0,1 dalam konteks bilangan desimal. Nah, peserta didik merefleksikan kebingungan yang muncul dan mendiskusikan mengapa alat tersebut tidak cocok untuk pengenalan desimal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik memahami pentingnya konsistensi nilai dalam manipulatif matematika. Lalu yang kedua, peserta didik menyadari bahwa tidak semua alat yang berhasil digunakan pada bilangan bulat cocok untuk konteks bilangan desimal. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kamsa atas penyampaian materinya dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah menyampaikan materi serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kelompok kami. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Penjabarannya cukup representatif ya, dan komprehensif. Artinya ketika ada miskonsepsi yang dijabarkan, lalu ada strategi untuk handle miskonsepsi itu dan diberikan contoh eksperimennya gitu ya. Mungkin yang sedikit dipertanyakan, kalian pernah lihat base 10 blocks nggak? Karena sepertinya ini suatu strategi gitu ya yang lumayan terkenal di sana. Mungkin di sini ada yang pernah membaca, bahkan ternyata ada base 10 block song. Jadi mungkin supaya lebih mendalam gitu ya, base 10 blocks itu tampilannya seperti apa sih dan bagaimana miskonsepsi itu datang dari base 10 blocks gitu ya. Ada tambahan dari kelompok lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Silakan ditutup. Baik, mungkin sekian dari kelompok 4 dan boleh next ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke, apa sudah kelihatan jelas? Ya, silakan. Kalau presentasinya dijelaskan ya, Ibu, sama teman-teman sekalian. Sudah jelas. Silakan. Oke, oke, baik. Izin kepada moderator juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan presentasikan uh, tamparan materi kami yaitu subtracting by regroup. Untuk materi pertama, saya ajarkan pada Muhammad Hidayat. Pada Muhammad Hidayat, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Daniel. Pertama-tama, tadi kan kita udah bahas tentang subtract, subtraction by regrouping gitu ya, teman-teman. Di sini saya mau memberikan analisanya dulu terkait cara berpikir siswanya. Mungkin boleh di next slide. Oke,
Kita coba bedah dulu apa itu subtraction by regrouping dan dari mana konsep ini kita ambil. Nah, subtraction by regrouping itu kan dia salah satu konsep dari matematika dasar ya, yang diberikan kepada para siswa elementari gitu, pada teman-teman siswa SD, yang dimana di sini konsep ini digunakan itu ketika pada saat angka kolom satuan itu lebih kecil atau lebih rendah dan tidak cukup untuk dikurangkan dari angka yang berada pada di kolom atasnya. Biasanya kan pengurangan kan pakai pengurangan bersusun ya gitu. Sehingga diperlukan pengelompokan ulang nilai tempat agar untuk memungkinkan proses pengurangannya. Jadi subtraction by grouping itu seperti tersebut. Jadi kayak biasanya kita ingin mengurangi sebagai pakai pengurangan ke bawah, kan nggak bisa ya kalau misalnya yang di atas itu yang lebih kecil dikurangi dengan yang di bawah yang lebih besar. Nah, subtraction by regrouping ini hadir untuk solusikan hal tersebut. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa menurut Lipingma dalam bukunya, keberhasilan siswa dapat dalam memahami pengurangan dengan regrouping itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang nilai tempat atau place value, yang dimana kemampuan mereka ini untuk melihat bilangan sebagai struktur yang dapat diuraikan. Jadi bukan cuma simbol aja. Sehingga di dalam bukunya itu ditekankan bahwa pemahaman konseptual itu harus dahulu dikuasai daripada prosedur algoritmiknya, sehingga siswa tidak hanya menghafal. Arti kata hafalan ini kan aturannya kan ini meminjam gitu ya, tetapi memahami makna di baliknya. Kayak eh, konsepnya biar nggak jadi menghafal atau meminjam itu kan kayak kita pernah lihat gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat di FYP kalian ada anak yang diajari pengurangan yang meminjam kepada ibunya, tapi kalau anak tersebut bilang kalau nggak bisa meminjam gitu. Nah, hal-hal tersebut kan nggak bisa apa ya, nggak bisa dikuatkan gitu, sehingga konsep konsep arti kata meminjam ini tuh nggak bisa terus-menerus dihafal dan diterapkan aturannya. Next. Nah, berarti konsep dasarnya di sini tuh mungkin langsung dicontoh aja karena tadi ini konsep subtraction by regroupingnya udah dibahas di sebelumnya, yang dimana dia pengelompokan ulang nilai tepat angka yang akan dikurangkan pada suatu kolom satuan tidak cukup besar. Di sini saya punya 43 dikurang sama 18. 43 itu kan tersusun dari 40 satuan, 40-an berarti 40 dan 3 satuan. Nah, karena 3 satuan itu kan nggak bisa dikurang untuk 8 satuan ya. Maka di sini konsepnya itu kita harus regrouping. Kita harus regrouping yang dimana 1/4 dari 40 itu dipindahkan menjadi 10 satuan. Kan 1/4 itu terdiri dari 10 satuan ya. Sehingga 43 ini kita pecah menjadi 30 plus 13. Maka dari itu konsep pengurangannya jadi satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan seperti konsep biasa. Berarti kan karena tadi satuannya udah 1/10 berpindah menjadi 10 satuan, berarti menjadi 13 satuan. Berarti 13 dikurang sama 8 hasilnya 5, 30 dikurang 10 hasilnya 20, sehingga mendapatkan hasil hasil akhir ya. Oh, berarti ini harusnya salah ketik, harusnya 25. Oke, next pesannya. Oke, ini ada cara berpikir siswa. Ini saya bagi dua, kelemahan dan kekuatan itu artinya kayak dua hal cara berpikir siswa pada saat siswa pada kelemahan dan pada kekuatan di cara berpikir mereka. Nah, suppression by grouping ini tuh memicu kelemahan siswa, yaitu pada saat fokus pada langkah prosedural, bukan makna. Berarti yang tadi tuh yang saya maksud, hafalan aturan meminjam gitu. Nah, itu kan nggak, apa ya, maknanya kan tadi udah dibilang bahwasannya ini konsepnya itu kan regrouping gitu ya. Walaupun bisa diartikan sebagai kata arti meminjam, tapi kan dia konseptualnya itu harus didahulukan, proseduralnya di awal itu dari nilai tempatnya dia, dari nilai puluhan, satuan, itu harus diketahui terlebih dahulu. Jadi ya bukan sekedar konsepnya meminjam dari satu puluhan jadi 10 satuan gitu. Terus tidak memahami nilai tempat yang tadi. Terus menganggap angka sebagai simbol terlepas dari konteks jumlah gitu. Terus
kesulitan beradaptasi pada kasus khusus, misalnya pada angka 0 kan kayak biasa ya. Kalau ada, misal ada 0 dikurangi berapa, semisal kayak ada 200 dikurangi sekian, kan 0 sama 0 di sini kan memiliki kelemahan ya. 0-nya dipinjam, tapi ternyata kan di sini nggak jadi 10 dan lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir itu di kelemahannya cara berpikir siswa itu pada saat dia tuh tidak mampu menjelaskan mengapa suatu langkah tersebut dilakukan gitu. Nah, konsepnya yang awal tadi tuh yang sempat yang saya apa ya, yang saya ambil kayak yang di anak yang belajar pengurangan beserta dengan ibunya yang di video, yang karena anak yang nggak tahu arti kata meminjamnya ini, nah sehingga dia nggak bisa nih menjelaskan mengapa sih langkah tersebut itu dilakukan gitu. Nah, lanjut ke cara berpikir siswa mengenai kekuatannya dia, yaitu yang pertama itu memahami struktur nilai tempat dalam sistem basis 10. Nah, jadi kalau cara berpikir siswa udah masuk ke dalam, udah mengerti nilai-nilai tempat basis 10 kan, basis 10 itu basis yang lumayan paling gampang untuk diingat dari para siswa-siswa ya. Jadi kalau dia udah mengerti struktur ya, memahaminya, berarti cara berpikir dia itu sudah cukup nih, cukup kuat untuk menyelesaikan subtraction by regrouping. Terus melihat pengurangan sebagai dekomposisi bilangan, terus mampu menjelaskan alasan langkah-langkahnya, tadi ini kebalikan dari kelemahannya, kemudian dapat menyesuaikan prosedural ke situasi baru, misal kayak 3 digit desimal atau konteks-konteks ceritanya. Terus yang terakhir itu memeriksa kembali hasil ya, kayak reasonableness check. Nah, itu teman-teman. Jadi saya bagi dua hal di sini, yang dimana fokus concern daripada para siswa itu ada yang berpikir secara kelemahan, ada yang berpikir secara kekuatan. Jadi kedua hal di sini nggak bisa dilepaskan karena saling berkaitan. Mungkin next. Oke, karena sudah masuk ke miskonsepsi, sudah bukan lagi saya yang menjelaskan. Saya berikan kesempatan untuk menjelaskannya kepada Zalfa. Dipersilakan untuk Zalfa. Baik, terima kasih. Naya. Jadi selanjutnya saya akan membahas konvensi pada subsection binary grouping. Yang pertama itu ada miskonsepsi tentang pengurangan angka lebih besar. Seperti kita tidak dapat mengurangi angka lebih besar dari angka yang lebih kecil. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena sebenarnya kita dapat mengurangi angka yang lebih besar dari angka yang lebih kecil. Misalnya 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Walaupun kelas 2 belum mempelajari bilangan negatif dalam operasi matematika, namun jika kita tetap menekankan aturan yang salah ini, akan menanamkan miskonsepsi yang akan membingungkan pembelajaran siswa di masa depan ketika mereka diperkenalkan pada konsep bilangan negatif. Misalnya nanti kelak siswa akan menulis tidak bisa atau 0 atau mencoba membalik soal tersebut menjadi 6 dikurang 4 sama dengan 2 tanpa jadi mengabaikan tanda operasi tersebut. Yang kedua yaitu miskonsepsi konseptual borrowing atau meminjam. Istilah meminjam menciptakan beberapa miskonsepsi karena mengisyaratkan adanya pinjaman eksternal, padahal yang sebenarnya adalah penataan ulang atau pengelompokan dari angka itu sendiri atau regrouping. Yang pertama ada memperlakukan digit sebagai angka independen, yaitu memperlakukan digit di tempat puluhan dan satuan dari yang dikurangi. Misalnya 64 terdiri dari dua angka terpisah, yaitu 6 dan 4, yang dianggap sebagai teman atau tetangga yang saling meminjamkan. Contoh kutipan dari Teacher Brady dalam buku Literatur tersebut yaitu jika kamu tidak memiliki buku satuan, kamu pergi ke teman kamu yang memiliki di sini yang lebih banyak. Ini miskonsepsi secara matematis karena angka 64 bukanlah dua angka terpisah 6 dan 4, melainkan satu kesatuan angka digit 6 di tempat puluhan memiliki nilai 60 dan 4 di tempat satuan memiliki nilai 4. Ketika kita melakukan pengurangan, kita tidak bisa tidak meminjam dari tetangga, kita hanya mengelompokkan ulang satu bagian dari angka itu sendiri, yaitu 50 ditambah 14. Selanjutnya yaitu nilai angka yang terkesan berubah sembarangan.
Karena hanya fokus pada prosedur, misalnya dalam 64 siswa beranggapan bahwa satu digit misalnya 4 bisa mengambil nilai keenakan dari digit sebelahnya, yaitu 6, agar mereka bisa menjadi 14 tanpa mengerti kenapa ini dibolehkan. Terus selanjutnya yaitu istilah meminjam dalam matematika tidak sesuai dengan makna meminjam dalam sehari-hari. Di mana meminjam dalam kehidupan sehari yang berarti harus mengembalikan, seperti yang dikatakan Miss S dalam buku tersebut. Jika siswa bertanya bagaimana dan apa yang akan kita kembalikan, atau bagaimana jika tempat puluhan tidak meminjamkan, guru yang hanya mengajarkan secara prosedur meminjam tersebut tidak memiliki dasar konseptual untuk menjawab. Karena proses sebenarnya adalah deconstructing atau mengurangi. Boleh Dina? Selanjutnya yaitu miskonsepsi penggunaan alat peraga manipulatif yang kurang relevan. Guru menggunakan manipulatif alat peraga hanya untuk memberikan ide konkret tentang subjeknya itu sendiri, tanpa mengenalkan regrouping. Hal ini hanya berfokus pada hasil, bukan proses. Contohnya, teacher Belinda meminta 52 anak berbaris dan mengambil 25 dari mereka yang menggambarkan 52 dikurang 25, dan Miss Florence menggunakan kacang untuk mencoret 17 dari 23 yang menggambarkan 23 dikurang 17. Hasilnya adalah siswa memang berhasil menemukan jawaban yang benar secara aritmatika, namun sebenarnya adalah penggunaan alat peraga dalam cara ini menghilangkan kebutuhan siswa untuk berpikir tentang regrouping itu sendiri, karena siswa tidak belajar tentang konsep nilai tempat bahwa satu puluhan setara dengan satuan. Akibatnya, fondasi pemahaman mereka menjadi lemah ketika siswa menghadapi soal pengurangan yang tidak dapat dipresentasikan secara fisik. Misalnya angka yang jauh lebih besar seperti 452 dikurang 179. Mereka akan kebingungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh dosen. Oke, baik. Terima kasih pada sekian telah memberikan penjelasan. Saya akan memberikan presentasi pada pagi hari ini, pada sesi hari ini, yaitu solusi miskonsepsi pada sub yang tadi sudah dibilangkan. Kita langsung. Oke, yang pertama adalah floor number line. Ini mungkin sebagian dari kalian nggak apa ya, nggak asing lagi lah dengan istilah yang namanya garis bilangan, karena itu juga salah satu konsep yang dipakai untuk mengantisipasi perbedaan apa namanya kesalahan dalam melakukan pengurangan yang lebih besar, seperti dari contoh Saskia tadi 4 dikurang 6. Nah, miskonsepsinya tadi kan awalnya adalah tidak bisa dikurangi, yang beranggapan siswa akan berkata itu adalah bernilai nol atau bahkan diubah. Number line emang juga salah satu konsep yang bagus untuk sebagai penyelesaian. Namun biasanya itu kan agak semi abstrak, yang dimana biasanya anak-anak juga anak-anak SD atau siswa itu biasanya masih agak kesulitan memahaminya. Makanya kita coba dengan istilah phone number line. Gimana caranya phone number line? Yang pertama, sesuai yang di hantu siswa itu diminta dulu per satu petak lantai tanda dengan lakban, itu nanti akan dianggap sebagai titik start atau nol. Kita akan aturan sebagai berikut. Nah, aturannya adalah positif sama dengan maju dan negatif sama dengan mundur. Yang artinya jika ditambah siswa itu akan maju, atau ketika negatif siswa itu akan mundur. Nah, jika kita kembali ke soal yang Zaskia sempat senggol sebelumnya, 4 dikurang 6, itu kan bisa aja kita bilang ke siswanya, kamu maju 4 langkah. Mereka akan maju 4 langkah. Lalu kita akan bilang, lalu mundur 2 langkah. Nah, mereka akan mundur 2 langkah. Mereka pasti tahu, mereka pasti mendapati kalau ternyata pas mereka mundur atau udah tiba setelah mereka 6 kali mundur, mereka akan tiba di langkah yang berbeda, bukan di start lagi. Nah, saat mereka tiba di langkah yang beda di wilayah atau petak yang baru, itulah kita bisa bilang kalau itu nilai negatif, atau kita bilang ke anaknya saat kamu berada di petak atau lantai yang berbeda dari berbeda dari titik start atau di belakang titik start, itu kamu sebut nilai negatif. Atau kedua, kita bisa menggunakan zero pair coin, yaitu kita memakai koin merah dan koin biru, dan kita bisa bebas angkanya, nggak harus merah biru juga, pokoknya bebas dua koin dengan warna yang berbeda. Harus tetapkan, tapi harus ada dua aturan yang wajib, yaitu ada satu mewakili bilangan plus, satu lagi mewakili bilangan negatif. Lalu aturan satu lagi adalah saat kita menggunakan bilangan plus dan bilangan negatif, itu hasilnya adalah nol atau setara. Nah,
Lalu kita kooperasi, lalu kita kooperasinya, misalnya kita ambil 5 gitu, 5 bola. Ambil 5 bola. Berarti kan bola biru. Misalnya kan bola biru di kasus saya ini kan saya bilangnya bola biru itu yang plus ya. Berarti kita ambil 5 bola biru. Nah, misalnya kita kurangkan dengan 7. Nah, kita kan nggak mungkin ya mengambil 7 bola karena cuma ada 5. Oke, otomatis kita akan bilang ke siswa, kita ambil bola bola birunya lagi, tapi barengan sama bola merah. Biar apa? Biar bola merah, biar nilai tetap sama dan tidak mengubah nilai tersebut. Karena kalau kalau kita nggak bilang, kalau aturan tadi yang bola merah atau bola biru itu nggak disebutkan, siswa pasti akan menganggap nilainya akan 9, bukan 5. Nah, saat kita ambil bola itu, otomatis kan ada di meja kita ada 7, ya 7 bola merah dan 2 bola, 7 bola biru dan 2 bola merah. Oke. Nah, operasi sebelum kita akan kembali lagi ke operasi sebelumnya, yaitu 5 dikurang 7. Berarti karena udah ada 7 bola merah, udah 7 bola biru nih, kita ambil lagi bola birunya 7-7-nya. Kita keluarkan dari meja. Sisanya otomatis ada 2 bola merah. Nah, inilah hasil yang akan disebut hasil inilah yang kita sebut sebagai negatif 2. Oke, selanjut. Lalu untuk mengatasi permasalahan yang tadi, di mana ini juga satu yang seperti Dayat bilang tadi ya, subtraction by grouping, yaitu aplikasi dari the grouping yang tadi Dayat sudah bilang. Salah satunya adalah Dynast Block. Dynast Block ini contoh konkret yang bisa kita lakukan pada aturan expanded form, yaitu di mana caranya cukup mudah juga. Kita siapkan dua balok. Nah, tapi baloknya ini kita buat aturan, satu sebagai satuan, satunya lagi sebagai puluhan. Bebas warnanya apa, pokoknya 2 balok. Lalu kita minta siswa untuk membagi balok. Nah, misalnya balok satuannya misalnya kita ambil 50, enggak, 52 ya, 52 dikurang 8. 52 dikurang 8. Kalau kita kurangin, kan 2 balok ini kan nggak mungkin diambil ya, 88 yang satuan itu. Ya kan? Karena nggak mungkin, otomatis kita pindahkan satu balok yang sebelumnya yang di depan, warnanya misalnya kuning gitu, kita ambil satu balok, lalu balok itu kita uraikan menjadi 10 balok lagi yang satuan. Misalnya kalau balok satuan ini kita ambil warna biru. Otomatis dari balok satuan tadi kan, otomatis di satuan ada 12. Itu kan 12, sementara di luar ada 4. 4 balok puluhan, dan 2 balok satuan. Tinggal kita kurangkan seperti biasa, pas sisanya 4. Nah, nanti kita otomatis pas kita bilang berapa sisanya, otomatis berarti di balok satuan ada 4 dan di balok luar ada 4, menghasilkan angka 44. Ini juga mengatasi miskonsepsi peminjaman pada poin kedua tadi, di mana angka berubah secara sembarangan. Karena kan siswa cuma taunya ada angka tambahan aja, tapi dia nggak tahu gimana cara proses penguraiannya juga. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau budi sekalian, dipersilakan. Ya, terima kasih kelompok 10. Ini tadi untuk strategi miskonsepsi yang zero pair coin ya Nggak namanya. koin juga sih, bisa bola gitu. Saya Oh, oh. nanti kayak emang sengaja koin. Ya. Bisa pakai koin, bisa pakai bola, tapi pokoknya yang penting beda. Oke, berarti kan kalau misalkan tadi tuh eh, 5 dikurang 7 gitu ya. Terus mana ininya? 5 dikurang 7, misalnya 5-nya berarti biru gitu ya. 5, terus 7-nya merah gitu ya. Nah, karena ada 5 pasang, jadi itu 5 pasang biru sama merah, makanya itu disebut hasilnya impas gitu ya. Jadi 0. Jadi nanti sisanya adalah 2 eh, koin warna merah. Berarti hasilnya adalah -2 gitu ya maksudnya ya. Ya, begitu. Oke. Eh, sama Dynast Block ini. Oke. Dari kelompok lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin yang menjadi penekanan adalah ketika kita mengajarkan yang bagian lower ya, anak-anak SD yang memang masih ada di tahap konflik, jangan sampai
karena pada akhirnya nanti akan susah lagi ketika anak SD ini sudah ada di tahap atau kelas yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tadi ada miskonsepsi cara penyampaian yang seharusnya. Ibu, maaf, suaranya kecil ke arah ke hilang, Bu. Oke. Pada intinya adalah jangan sampai sebagai guru itu kita memberikan makna-makna yang pada akhirnya membuat ambigu ya. Mungkin di tahap awal itu sangat membantu, tapi pada akhirnya nanti ada pergeseran makna sehingga ketika guru-guru pada tingkat atas itu harus melakukan apa namanya pemahaman ulang gitu ya. Karena pada tahap awal guru-guru SD misalnya ya udah deh gampangnya kan kita anggap begini gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh guru-guru yang lower ya, kelas-kelas bawah bahwa cara penyampaian untuk memberikan statement atau pernyataan itu harus sangat amat diperhatikan. Tadi juga Zaskia ya sudah memberikan contoh kalimat untuk miskonsepsi tentang pengurangan angka yang lebih besar gitu ya. Dan kelompok 10 juga cukup komprehensif karena selain memberikan miskonsepsi gitu, ada juga strategi-strategi yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk guru-guru SD. Bagaimana cara mengajarnya gitu ya, karena kan dalam level bawah yang berupa konkret itu memang mau nggak mau harus terlihat dan harus masuk ke dalam pikiran mereka gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 10. Kalau misalkan tidak ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok lainnya, silakan ditutup. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan tutup presentasinya. Terima kasih pada teman-teman karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini 3 kelompok pertama. Untuk kelompok selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Terima kasih untuk kelompok 2, 4, dan 10 atas presentasinya. Nanti kita bertemu insya Allah di hari Selasa minggu depan. Sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada, saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Live ya. Terima kasih, Bu.